tetap aja ya. Hah? Kamu tuh tukang bakso. Kamu masih tetap di sini ya? Hah? Ikut. Mas, Eh, Mas. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang Ternyata tercantik yang ada di enak jagat juga raya kalau udah lama jadi orang miskin. dan menjadi satu Tapi kalau di misalkan dalam sebuah tempat aku banyak ngeluh, bersama. kayaknya di luar sana bahkan banyak orang yang masih belum punya rumah, hidupnya di kolong jembatan, dan aku sekarang masih ada rumah. Ya walaupun rumahnya cuma sederhana begini. Dan aku sekarang juga malah kepikiran sama Sinta. Apa bener ya dia suka sama aku ya? Aku kan cuma tukang bakso, sedangkan Sinta pergi kemana-mana pakai mobil. Dia juga ya bisa dibilang anak seorang sultan. Aku jadi minder kalau misalkan udah ketemu sama Sinta. Apalagi si David udah ngubungin aku kemarin. Aku gak boleh deket-deket sama Sinta. Tapi kan aku gak pernah minta David, gak pernah minta Sinta buat deket sama aku. Itu kan atas kemauan Sinta sendiri. Dan lagian Sinta tiap ke aku pasti dia beli bakso. Karena aku bensin motor juga udah habis dan uang juga udah disetorkan semua sama bos. Apa mending sekarang aku ke rumah Agung aja ya? Aku pinjam uang dulu, aku beli bensin, terus aku berangkat deh buat jualan bakso. Gerobakku kan sekarang lagi ada di kota. Kalau jualan di sini, di desa daerah sini ya percuma, yang beli cuma sedikit. Beda dengan di kota. Kalau di kota kan banyak orang yang datang, jadi cepat habis baksonya. Udahlah, mending sekarang aku langsung ke Agung aja. Siapa tahu Agung mau minjemin uang. Nanti setelah bakso laku semua baru deh sebagian aku setor dan sebagian aku kasihkan ke Agung. Paling enggak pinjam 100.000 lah. Sekalian aku buat minum nanti. Tinggal aku jalan dulu. Udah kunci belum ya? Udah. Untung sepatu kemarin udah dibeliin sama si Agung. Emang baik banget Agung. Sekarang aku langsung ke Agung aja deh. Bensinnya juga udah mepet. Cukup nggak ya ke rumah Agung? Gung. Ya Gung. Udah nambah mobil baru Gung. Ya alhamdulillah gas, kan rezeki udah ada yang ngatur. Nah, ya Gung. Alhamdulillah aku bisa kuat beli mobil lagi gas. Jadi gini Gung, Jadi gimana gas? aku kan berangkat jualan bakso Gung. Gerobak aku ada di kota Gung. Cuman kendalanya gini Gung. Gimana gas? Nih mohon maaf ya, kemarin aku udah dibeliin sepatu sama kamu Gung. Ya, cuman sepatu kok gas. Jadi sekarang aku juga mau minta tolong lagi Gung. Tolong apa gas? Aku bener kepepet banget. Aku kan ke kota harus bawa motor ini dan aku harus ada bensin kan Gung. Bensin aku juga udah mau habis dan uang kemarin hasil jualan kemarin udah aku setorin Gung. Oh jadi kamu cuman ngomong masalah kendaraan kamu gak ada bensinnya yang mau ke kota? Ya iya Gung. Soalnya kalau misalkan bensin aku habis di jalan nanti aku dorong terus waktunya habis gara-gara aku dorong motor, jualannya jadi aku sebentar nanti Gung. Ya kalau misalkan kamu ada, aku juga gak ada uang sama sekali soalnya mau buat
ini lagi Gung, beli minum atau makan nanti gitu Gung. Aku nggak megang uang sama sekali soalnya Gung. Gitu ya. Dan listrik di rumah juga masih belum aku bayar Gung. Waduh. Tapi nggak apa-apa kalau masalah listrik, aku cuma mau pinjam uang buat beli Beli bensin. bensin motor aja gitu. Itu pun kalau kamu ada Gung, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada kok gas, cuman bensin doang. Ya. 50.000 aja nggak apa-apa Gung. Nah ini. Wah jangan Gung. Nggak apa-apa gas, pegang aja gas. Wah, nanti malam aku balikin ya. Nggak usah deh, cuman 250 gas. Bener nih ya Gung. Bener kok. Wah. Kamu kan udah ya baik ke aku gas dari dulu. Kamu setia banget sama aku. Jadinya Ya. aku ya sukses, kamu harus ikut seneng gas. Ya iya Gung. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi rencananya gini Gung. Gimana? Setelah aku jualan, aku pengennya mau cari lokasi lain yang deket-deket daerah sini. Tapi aku bingung daerah yang rame itu di mana ya Gung buat jual bakso. Soalnya kalau ya kamu tahu sendiri lah, kalau kita jual di daerah sini apalagi desa sendiri jarang banget orang mau Jarang beli. banget. Kalau misalkan aku ke kota kan yang datang ke kota kan banyak Gung. Jadi ya banyak orang lewat, berhenti beli, jadi laris Gung kalau di sana Gung. Kamu mau pindah tempat atau buka cabang lagi gas? Kalau Pindah mau- tempat Gung. kirain mau buka Aku cabang mau lagi. dapat uang dari mana? Sedangkan kan aku juga ngambil bahan juga dari bos Gung. Jadi aku sistemnya setoran, setoran. gitu. Di mana Jadi ya kalau yang rame? ya udahlah, gampang Gung. Yang penting nanti begini. Aku minta bantuan kalau misalkan Bantuan apa lagi? ya kalau misalkan aku jadi pindah tempat, mungkin kamu ada referensi ya yang bisa buat aku jualan gitu. Tapi kamu gak usah pikiran serius. Nanti aku juga sambil mikir sendiri Gung. Ya Ya udah, dah. kalau masalah itu gampang gas. Oh jadi kamu kalau jadi mau pindah tempat, kamu bilang aku aja, soalnya kamu kan nggak ada kendaraan buat ngangkut gerobaknya, jadi pakai itu aku aja. Ya, oke Gung. Aku sebenarnya gimana ya? Nggak enak Gung sama kamu Gung. Setiap ada kebutuhan ya aku minta bantu sama kamu terus. Tapi ya mau gimana lagi? Udahlah gas. Aku juga sekarang mumpung masih belum menikah dan belum ada tanggungan, ya aku mau sukses dulu lah sebelum menikah Gung. Aku juga ingat pesan dari orang tuaku dulu Gung. Aku gak boleh banyak ngeluh. Apa yang udah menjadi kerjaanku, ya aku harus jalanin. Kamu kan tahu sendiri orang tuaku dulu ya paling kaya di sini Gung. Oh, benar. Ya kan? Tapi orang tuaku memang nggak mau ninggalin warisan biar aku bertanggung jawab katanya dulu. Tapi aku ikhlas walaupun aku gak dapat warisan, karena aku cuma anak tunggal ya. Aku harus berusaha sendiri. Aku juga malu sama orang tuaku Gung. Semenjak orang tuaku gak ada ya aku harus berjuang sendiri buat memenuhi kebutuhan hidup aku. Gak apa-apa orang lain mau tertawakan aku, gak apa-apa. Yang penting aku gak nyusahin mereka. Dan aku kalau misalkan ada hutang sama mereka, aku nepatin masalah janji itu Gung. Dan sekarang aku juga bakalan tepatin janji aku sama kamu. Nanti setelah jualan aku bakalan Udah deh gas, nggak usah mikirin masalah cuman nggak, uang. soalnya aku gak enak Gung. Kamu- Aku ngerepotin terus sama kamu. Nggak Udah kok. dibeliin sepatu, terus udah ya motor ini juga kemarin juga mogok ya, kamu juga yang bantuin gitu kan. Nggak gini gas, kamu nggak usah diambil gak enak sama aku. Soalnya apa? Kamu di sini kalau ada kerjaan pasti kamu kan datang ke sini. Oh, iya. Gitu gas. Kita lah saling membantu meskipun Oke. aku kaya, kamu ya mohon maaf gas. Meskipun kamu nggak punya, aku tetap. Ya aku paham Gung. Kamu memang yang terbaik lah pokoknya. Ya udah kalau begitu dia aku langsung jalan aja ya Gung. Ya udah. Nanti kalau uang kamu kurang, telepon aku aja biar aku anterin ke sana gas. Oke siap. Ya udah kalau begitu Udah. langsung berangkat ya. Hati-hati ya. Oke Gung. Yang semangat kerjanya gas. Oke Gung. Pesannya kamu apa? Oh, ada apa lagi? Kan kemarin udah selesai ngomongnya. Terus Maksud kamu apa? Masih deketin Cinta? Hah? Aku kan udah peringetin sama kamu. Kamu harus jauhin Cinta. Hah? Kamu harus sadar, kamu siapa? ya aku memang Kamu tuh cuma tukang bakso, tau nggak? Kamu nggak pantas bersanding sama dia. gini ya Mas.
Saya nggak pernah minta Sinta buat suka sama saya. Lagian Sinta kalau pergi ke saya, Sinta cuma beli bakso aja, Mas. Dan Mas bisa tanya sendiri deh sama Sinta. Kalau ada saya maksa Sinta buat suka sama saya, Mas boleh. Alah, kamu tuh modus. Hah? Ketika kamu memberikan bakso sama Sinta, kamu tuh modus, tahu nggak? Lah, Hah? tapi kan Sinta kamu tetap sering bercanda bayar. sama dia. Ya masa ada pembeli mau saya marah? Caranya kamu tahu diri dong. Gak usah bercanda kayak gitu. Kamu tahu kan, aku lagi deketin Sinta. Dengan kehadiran kamu, fokus Sinta sekilang sama saya, tahu nggak? Jadi gini, Hah? Mas, saya juga mau ngomong sama Mas. Saya cuma tukang bakso, Mas. Kalau dilihat dari segi ekonomi, saya jauh sama Mas. Saya juga sadar diri. Saya nggak mungkin Emang pacaran sama Sinta. kamu tuh tukang bakso, tapi Sinta itu orang yang baik. Hatinya itu lembut, tahu nggak? Hah? Dia itu suka riba terkadang. Ya udah, Mas. Berarti kan bukan urusan saya, harusnya Mas. Ya seharusnya kamu Ngobrolnya jangan mangkal di situ lah. Mangkal di lain kayak. Yang terpenting kamu gak usah ketemu sama Sinta. Dengan kamu mangkal di tempatnya biasanya, Sinta itu gampang menjadi kamu, tahu nggak? Hah? Kalau kamu masih tetap ngegoda Sinta, kamu tahu sendiri. Kamu akan hilang pekerjaan kamu. Aku bakal hancurin gerobak kamu. Gini ya, Mas. Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi kalau misalkan saya cari tempat lain, saya kan harus cari langganan lain. Aku gak mau tahu alasan kamu. Tapi saya Yang memang terpenting kamu tuh jauhin Sinta. Itu yang aku mau, tahu nggak? Hah? saya memang ada rencana buat pindah, Mas. Selain dari jarak yang jauh ke kota, saya juga ya pengen ngehindar lah. Kamu Saya juga nggak- rencana doang. Hah? Dari minggu kemarin kamu sudah ngomong kayak gitu sama aku. Hah? Kamu jangan cari alasan doang. Hah? Untuk mengulur-ngulur waktu supaya kamu tetap dekat sama Sinta. Saya juga repot ya. Ngomong udah beberapa kali sama Mas ini. Cuman kayaknya saya ngomong nggak pernah didengerin. Beberapa kali saya bilang dan mah beberapa kali juga negor saya gara-gara Sinta suka sama Yang nggak saya. dengerin nih kuping kamu nih, tahu? Hah? Udahlah. Apa aku bikin copot nih kuping? Oh, soalnya kamu udah dengar, tahu nggak? Saya kan Ancaman aku. eh, Aku nggak main-main dengan ancaman aku. Ya, saya udah paham dengan ancamannya Mas ini. Tapi kita nggak boleh Apa? Maksakan Ya, kehendak? enggak. Iya, maksudnya nyalahkan orang lain. Kalau Sintanya sendiri yang suka sama saya, masa Mas marah sama saya? Kamu yang salah, hah? Ya, dengan kehadiran kamu udah salah, tahu nggak? Ya udah Mas, saya minta maaf. Memang saya salah. Tapi harusnya Mas juga gak ada pikiran buat bersaing sama saya. Mas kan, wah dari motornya ada aja motor sport dan kerjaan kayaknya kerjaan kantoran. Saya cuman tukang bakso Mas. Jadi Kalau Mas masalah nggak perlu bersaing ya, aku nggak ngerasa tersaingi sebenarnya. Hah? Banyak wanita sana, di luaran sana yang ngantri untuk menjadi pacar aku. Tapi hati aku tergantung kecantol sama Sinta, sehingga aku harus mendapatkan dia. Hah? khawatir. Ya udah. itu kan Apapun udah- yang aku mau, aku harus memiliki. Sebenarnya kan saya nggak mau tahu masalahnya Mas mau suka sama siapa dan banyak yang suka saya juga nggak pernah nanya. Jadi Mas juga nggak perlu ngejelasin itu semua ke saya. Itu soalnya nggak penting Mas. Jadi Mas bilang kayak gitu supaya saya tahu Mas adalah orang yang banyak disukai perempuan. Sebenarnya apa gunanya buat saya tahu Mas? Jadi saya sebenarnya nggak mau berurusan, apalagi masalah perempuan begini. Kalau Mas memang merasa banyak yang suka, otomatis Neng Sinta juga udah suka sama Mas. Tapi yang kenyataannya Neng Sinta malah lebih milih tukang bakso Mas. Ini saya mohon maaf, saya nggak bisa orangnya diancam-ancam. Kalau saya nggak salah, mau siapapun yang ngancam saya Mas. Sebenarnya aku kasihan sama kamu. Kalau bukan berurusan dengan Sinta, aku sudah memberikan tempat yang layak untuk kamu berjualan. Ya, tapi karena kamu masih berurusan sama Sinta, aku muak sama kamu dan aku sebel, tahu nggak? Nah, Kalau aku udah marah, kamu tahu sendiri. ya oke. Bukan cuma gerobak kamu yang aku hancurin, rumah kamu sekalian aku hancurin, tahu nggak? Mas, gini ya, Mas datang ke desa saya. Mas bukan orang sini. Kenapa? Mas jangan macam-macam. Gara-gara ini desa kamu, dikira aku takut. Ya enggak, kita bertamu ke daerah orang, kita harus sopan. Di sini banyak yang kenal sama aku, apalagi yang berkuasa di sini. Itu kenal banget sama aku. Makanya kamu juga nggak usah bikin ulah, tau nggak? Enggak, saya cuma mau bilang, yang megang daerah sini ini kan kepala desa.
Emang kamu kenal? Kepala desa. Udahlah, sekarang gini aja deh. Kalau memang kamu memang mau serius sama Neng Sinta, kamu datengin. Kamu Ya langsung aku bilang serius sendiri. lah, masa nggak serius? Lah iya, terus kalau kamu serius, ngapain kamu harus ngancam aku? Kamu gak berani ngomong sendiri Ya, sama gara-gara Neng Sinta? kamu, Cinta itu ngejauhin aku, tahu nggak? Ya bukan Pokoknya gara-gara. aku nggak mau tahu ya. Kamu besok harus pindah. Berapanya kamu juga pindah. Kamu gak usah jualan di situ lagi. Atau- Supaya aku deket sama Cinta lagi, tahu nggak? Enggak, atau begini aja deh. Aku mau bilang aja sama Sinta kalau Sinta gak usah deket-deket. Ngapain kamu mau bilang sama Cinta? Ha? Kamu bikin gara-gara lagi tuh. Dengan kamu bilang sama Cinta, Cinta tambah benci sama aku, tahu? Itu kan- Udah kamu diem aja. Gak usah bilang-bilang. Udahlah, mending sekarang saya mau lanjut aja mas. Saya mau jualan. Waktu saya tersita gara-gara mas dekat saya di sini. Emang penghasilan kamu berapa sih? Ya mau Hah? penghasilan saya Ya. berapapun itu bukan urusan. Beda dengan aku. Kalau waktu aku tersita itu puluhan juta yang hilang. Hah? Kalau kamu tuh cuma receh, tahu nggak? Soal waktu terhilang. Udahlah, saya nggak mau ngeladenin. Saya nggak ngeladenin bukan karena saya takut loh mas. Cuman saya tahu Tahu apa? sesuatu yang harus saya ladenin dan nggak. Kalau saya ngeladenin mas kan saya nggak dapat uang. Saya jualan bakso saya dapat uang mas. Ladenin pelanggan. Hah? Udah ladenin aja tuh. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Untuk terakhir kali aku memperingatkan kamu. Kalau enggak, awas saja kamu. Enggak bisa dibiarin. Aku harus ke rumahnya Agung. Aku harus ancam aku. Karena dia tuh sering pinjam uang sama aku. Awas saja kamu. Kalau enggak, aku bakalan hancurin beneran gerobaknya. Kayaknya aku sekarang langsung ke Bagas deh. Makan juga sudah. Kok sudah Fit ngapain sih? Loh. Aku ada belum sama kamu? Emang ada apa? Kamu gak ngingetin apa sama si Bagas? Kemarin kan aku udah bilang sama kamu, suruh dia jauhi Cinta. Tapi kenapa dia masih tetap deketin Cinta? Hah? Terus hubungannya ke aku apa, Fit? Aku ke Cintanya juga nggak tahu. Kamu kan sering minjemin uang sama Bagas. Seharusnya kamu tuh punya kekuasaan dong. Ya kalau Bagas, tau nggak? Hah? nggak, aku kalau masalah pribadinya Bagas aku nggak ikut campur, Fit. Oh, Itu kan berarti ya, kamu hubungan- mau urusan juga sama aku ya? Hah? emang urusan apa? Kamu pinjem modal sama aku. Sehingga kamu punya peternakan besar kayak gitu. Aku kan udah ganti lebih ke kamu. Nanti lebih apanya? Kamu gak bisa balas jasa apa enggak sama aku? Hah? Kalau Kamu lebih milih ngebela tukang bakso itu daripada aku. Hah? Ingat dong, kamu punya rumah besar kayak gini gara-gara aku. Hah? bukannya aku milih teman, tapi cuman ya pribadinya kamu sama Bagas, ya urusan kamu sama Bagas, ya urusan kamu sama Bagas. Caranya Kan nggak, kamu ketat dong sama Bagas. Kamu bilang sama Bagas, Gas, kamu jauhin Cinta daripada kamu bermasalah. Kamu tahu kan kalau aku udah marah? Hah? emangnya kamu kalau marah kenapa? Aku takut gitu. Oh, kamu coba-coba. Nggak, bukannya aku nantang Hah? kamu, Ya. cuman ya ngapain aku takut, sama-sama manusia juga, sama-sama makan nasi. Aku juga punya aku juga nggak punya salah kamu. Jangan mentang-mentang kamu sudah punya segalanya ya. Kamu udah mulai berani sama aku. Bukan. Ya, aku gampang banget untuk merusak usaha kamu. Tahu nggak? Itu terserah kamu. Kamu mau rusakin usahaku juga nggak apa-apa, asalkan bisa. Nah, kau ini nggak bisa Fit, dikasarin rezeki orang. udah ada yang ngatur. Kalau masalah kamu, Kong, ini aja udah Kong. Ya, aku minta tolong banget sama kamu. emang tolong apa lagi? Ya suruhlah si Bagas buat ngehindar gitu loh Kong. Kamu tuh sendirian Kong. Aku tuh cinta banget sama Cinta ya, meskipun kamu gak tahu sama Cinta. Nanti kalau aku udah dapet Cinta ya, aku kenalin sama kamu. Aku tahu kamu cinta sama Cinta. Tapi kalau Cintanya emang dekat sama si Bagas, Ya, Cinta itu sebenarnya suka sama si Bagas, tapi ya aku juga suka sama Cinta ya, aku harus ngedapetin Cinta. Masa aku kalah sayang sama... Kalau kamu emang kalah saing sama si Bagas, terus urusnya sama aku apa, Fit? Ya pamor aku hilang, Gung. Masa David yang punya motor bagus,
Kayaknya gak ketulungan, kalah sama tukang bakso. Kalau si yang cewek lebih milih Bagas, meskipun Bagas cuma tukang bakso, kamu bisa apa? Fit? Percuma aku datang sini, Gong. Kamu dikasarin nggak bisa, dihalusin nggak bisa. Aku emang gini orangnya. Aku bakalan datengin langsung ke Bagas. Aku kamu bakalan rusak rombongnya Bagas. Kamu jangan supaya dia tuh gak macam-macam bisa jualan lagi. Masa bodoh. Dia banting tulang kerja. Masa kamu nggak mikir sih? Gak ngurus. Aduh, gawat banget nih kalau si David bener-bener nyamperin si Bagas. Bisa-bisa hancur tuh gerobaknya si Bagas. Apalagi barusan David kayaknya marah banget si Bagas. Udah, mending aku langsung sekarang seperti si Bagas. Yuk, kita turun dulu. Yuk. Sin, Ya, kita ngapain sih kesini terus? ya aku kan mau ketemu sama Mas Bagas. Makanya aku ngajak kamu, karena aku nggak ada temennya gitu loh. Aku bosen lah ngeliat kamu sering kesini, apalagi cuma nemuin tukang bakso itu kan jauh banget lah sama siapa sih? Yang satu lagi yang suka sama kamu itu loh, yang pakai motor Siapa? sport. Oh, maksud kamu Mas David? Iya, aku malah lebih setuju kamu sama dia, tau nggak? Bentar gini deh, aku nih ngajak kamu biar kamu nemenin aku ketemu sama Mas Bagas. Tapi kamu nggak apa, tunggu sini aja gitu. Iya, aku tahu. Kamu ngajak aku cuma buat nemenin kamu, tapi kan aku ini teman kamu. Aku tuh masih pendapat lah. Lagian seorang tukang bakso kayak gitu, masa iya sih, Sin? Pikir dua kali lah, Sin. Gak ada masa depannya coba orang kayak gitu. Ya gimana ya, aku juga sebenarnya udah mikirin ini sih. Cuman menurut aku Mas Bagas itu orangnya baik banget sama aku. Dia juga menurut aku orangnya biasa aja kok, nggak yang aneh-aneh lah gitu. Jadi aku suka sama dia karena ya dia orangnya sederhana lah gitu. Aduh, Sin, kamu ini terlalu polos tau nggak? Hati-hati loh, di zaman sekarang itu kan banyak tuh laki-laki yang model kayak Bagas. Siapa? Bagas ya? Model Bagas kayak gitu, terus ngedeketin perempuan kaya kayak kamu. Bisa-bisa nanti kamu dimanfaatin loh. Aduh, ini kamu mulai deh omongannya. Aku kan udah bilang dari awal, kamu jangan ikut campur masalah aku. Aku cuma mau ngajak kamu buat ketemuan aja kok. Ya oke, aku nggak ikut campur, terserah kamu. Tapi kan aku cuma ngasih pandangan aja. Kalau misalnya kedepannya itu kan kehidupannya dia kayak gimana ya, tetap bakal jualan bakso kayak gitulah. Terus mau bersanding sama kamu yang kayak gini, mending sama David deh. David itu udah mapan ya kan, terus orangnya motornya sport, udah pasti kehidupannya layak lah. Sekarang gini deh, kamu dari tadi kayaknya jodohin aku sama si Mas David deh. Jangan-jangan kamu kali yang suka sama dia kan? Enggak lah, Sin, ngapain juga aku suka sama David. Kalau misalnya dilihat dari perbedaannya ya, antara David sama Bagas ya beda jauh lah. Aku itu cuma ngelihat kamu dengan keadaanmu yang seperti ini, terus kamu mau sama Bagas, ya jelas sebagai temanmu jujur aja aku ini nggak setuju, tahu nggak? Ya oke. Sekarang gini, aku tahu kamu itu adalah sahabat terbaik aku. Aku tahu kamu pengen yang terbaik buat aku, tapi yang terbaik, yang menurut kamu terbaik buat kamu itu belum tentu juga terbaik buat aku dong. Oke? Sekarang gini deh, kamu jangan ikut campur masalah aku sama Mas Bagas deh. Pokoknya sekarang kamu harus support aku buat aku bisa bareng sama Mas Bagas. Oke? Oke, aku nggak ikut campur lagi. Tapi kalau misalnya nanti sampai ada apa-apa sama kamu, aku nggak bisa tinggal diem, tau gak? Soalnya aku mau yang terbaik buat sahabat aku. Ya tau. udah oke, cuman kamu inget ya, kalau sampai kamu terus-terusan kayak gini ngelalin aku sama Mas Bagas, kamu inget kamu masih ada utang sama aku. Aduh, inget-inget Kalau utang sampai lagi. kamu ngatur-ngatur aku lagi, utang kamu harus dibayar loh. Ya enggak lah, nanti utangnya kan dianggap lunas dong. Aku kan juga udah sering nemenin kamu sama si pedagang bakso itulah. Iya. Sebenarnya males sih, aku tuh males nemenin kamu. Cuma ya gimana lagi, namanya juga temen kan. Aku juga takut nanti kamu diapa-apain lagi kalau ketemu sama dia cuma berdua.
Ya kalau semisal nanti aku udah jadian nih sama Mas Bagas, utang-utang kamu bakal aku lunasin semua kok. Jadi makanya kamu harus support aku, jangan malah nyuruh aku sama cowok lain dong. Iya, tapi aku bener-bener nggak setuju banget pakai banget kalau misalnya kamu sama Bagas. Aku lebih setuju kamu itu sama David, tau nggak? Soalnya David itu kan orangnya udah mapan, keren, terus ya pokoknya beda jauh lah sama si Bagas. Apalagi pakaiannya nih, Sin, kalau aku lihat pakaiannya si David itu jauh banget lah. Dia suka brand-brand ternama kayak gitu. Aduh, gini aku nggak suka dari kamu. Kamu suka menilai orang dari materinya aja gitu loh. Belum tentu si David itu yang orang kaya, sikapnya belum tentu sebaik Mas Bagas dong. Ya, tapi kan kita juga bisa lihat dari covernya. Kalau misalnya covernya udah bobrok kayak si Bagas itu, dalamnya ya malah tambah bobrok lah. Aduh, udah deh sekarang gini. Kamu itu sebagai sahabat aku, kamu butuh apapun aku selalu kasih loh. Iya, Sekarang aku tahu. cuma minta support kamu buat aku deket sama Mas Bagas, kamu malah kayak gini. Ya, aku kan cuma mikirin Yaudah. kebahagiaan kamu. Itu aja kok. Ya udah oke. Ya udah kalau gitu aku mau ke sana dulu. Doain aku biar aku nggak grogi nih ngobrol sama Mas Bagas. Ya udah. Tapi kamu jangan lama-lama tau. Kalau misalnya kamu lama, nanti aku labrak tuh si Bagas terus. Aku hancurin aja tuh gerobaknya. Kamu apa-apaan sih? Ya udah kalau gitu kamu tunggu sini aja. Aku mau ke sana, aku mau ngobrol serius sama Mas Bagas. Ntar kalau kamu ikut ke sana yang ada malah ribut nanti. Ya iyalah, aku juga nggak suka sama si Bagas. Sudah pasti ribut lah kalau ketemu sama dia itu. Ya udah, awas kalau gitu. Gimana nih? Penampilan aku udah oke kan? Udah, sahabat aku, temen aku ini yang satu memang selalu cantik every time. Kamu juga. Ya udah kalau gitu aku ke sana dulu. Oke? Udah sana, hati-hati. Ya udah nih aku titip kunci mobil. Yang lama-lama tau. Ya doain aku ya. Bye. Ya, aku doain semoga kamu gak jadi deh sama Bagas. Lagian, apa juga yang diharapin sama laki-laki kayak gitu? Udah cuma pedagang bakso, dibandingin sama Mas David itu, ya beda jauh lah. Sinta itu kadang suka nggak mikir deh. Kayak kan aku sama Sinta tuh. Kayaknya aku nunggu dalam mobil aja deh. Dagangan lagi sepi ya. Ini kalau misalkan begini, aku nggak ada uang buat bayar ke Agung. Tadi kan aku pinjam 250. Bisa nggak enak aku ke Agung kalau begini ceritanya. Mending aku bersih-bersih. Setelah ini kayaknya aku harus pindah lokasi deh. Daripada aku juga nggak tenang gara-gara si David. Wah, itu dia. Hai. Loh, kok Lagi beres-beres ya Mas? iya dek, ini lagi beres-beres. Tapi ngomong-ngomong kok tumben hampir tiap hari kesini dek. Ya, aku mau duduk. beli bakso kamu, boleh nggak? Boleh kok. Ini nggak apa, aku duduk. Gak apa-apa, duduk aja. Sebenarnya ini sekalian kan kamu lagi kesini ada yang mau aku omongin. Ada yang mau diomongin? Sebelum aku berangkat ke sini, kayaknya tadi ya orang yang suka sama kamu itu negur aku. Aku juga gak enak. Bentar deh, Yang orang yang bawa mas-mas yang bawa motor sport Ninja warna merah. bentar. Jadi gini ya dek, aku bukan ngelarang kamu buat beli bakso aku. Cuman kalau kamu ada maksud lain mending jangan. Soalnya kamu tahu sendiri, aku cuman jualan bakso. Terus ya aku buat makan juga ngambil dari penghasilan aku jual bakso. Kalau misalkan kamu terus kesini terus aku diancam sama orang lain, ya aku kan juga gak enak. Kamu masa tega ngeliat aku kelaparan, terus aku harus pindah dari sini. Bentar deh, tapi orang itu nggak ngapa-ngapain Mas Bagas kan? Ya enggak, cuman dibilang dia suka sama kamu. Dan ya aku gak boleh deket-deket sama kamu. Aduh, Mas, ini Sinta minta maaf ya, tapi Sinta nggak ada perasaan apapun kok sama orang itu. Hanya saja orang itu yang suka sama Sinta, Mas. Jadi Mas Bagas jangan nyuruh Sinta buat nggak datang ke sini lagi ya. Tapi kan aku cuman penjual bakso, sedang kamu anak orang kaya. Oh jadi mobil warna putih itu tadi mobil kamu? Iya Mas, itu mobil aku. Mobil aja tiap hari hampir
ganti-ganti terus. Masa aku tukang bakso nggak mau sadar diri? Nggak, kalau aku lihat dari sikap kamu sama aku, Dek, ya kamu kayaknya ada maksud lain. Nggak, aku nggak mau ngelarang. Masalah kamu mau beli bakso aku, ya nggak apa-apa. Tapi kamu kan tahu sendiri aku harus diteror terus. Aduh, Jadi aku nggak enak. ini Sinta bener-bener minta maaf ya Mas kalau sampai ada orang lain yang gangguin Mas Bagas. Jadi sebenarnya Sinta nggak mau ngomongin ini sekarang sih. Cuman kalau udah kayak gini, Sinta harus ngomong sama Mas Bagas kalau sebenarnya Sinta itu suka sama Mas Bagas, Mas. Tapi Sinta mohon Mas Bagas jangan malah menjauh dari Sinta. Ya, tapi begini, apa kata orang lain nanti kalau misalkan ya kamu anak orang kaya naksir sama tukang bakso. Jadi gini aja wes, Dek. Mending kamu jauhin aku deh. Daripada ya aku malah nggak aman jualan. Tapi Aku nggak sama loh kehidupanku sama kamu, Dek. Aku rumah juga jelek. Nggak pakai apa. Ya lantai ya tetap pakai tanah. ya Sinta tahu Mas, Sinta tahu kehidupan Mas Bagas kayak gimana. Tapi Sinta udah pikirin itu kok. Sinta udah siap buat nemenin Mas Bagas susah maupun senang. Jadi Sinta ya? mohon Mas Bagas jangan malah marah sama Sinta karena Sinta nyatain enggak. perasaan sama Mas Bagas. Aku nggak pernah marah kok sama kamu, Dek. Cuman kalau misalkan aku gak jualan bakso, aku mau makan apa tiap hari? Sedangkan penghasilanku dan pekerjaanku cuma jualan bakso ini. Mending begini aja deh. Kamu selesaikan dulu urusan sama orang itu. Jadi gimana ya? Aku juga gak enak bilangnya sama kamu. Cuman kalau terus-terusan seperti ini, ya ke pekerjaanku juga terganggu deh. Mas, tapi Sinta nggak ada apa-apa sama orang itu. Kalau masalah pekerjaan Mas Bagas, Sinta bisa kok bantu Mas Bagas buat ngembangin usaha. Jangan nanti bakso Mas Bagas. malah ada omongan gak enak juga. Gini ya, aku gak mau memanfaatkan kamu. Memang beneran aku gak ada niat buat ya manfaatin kamu buat ngedongkrak masalah ekonomi aku. Nah buktinya, walaupun kamu sering kesini dan tingkahnya kamu sering aneh sama aku deh, aku tetap jualan dan aku gak pernah minta uang sama kamu. Iya. Jadi Sinta sebelumnya minta maaf ya. Udahlah, mending begini aja. Orang itu kan lebih kaya dari aku, lebih keren juga. Dan kalau bareng sama kamu kayaknya dia lebih pantas daripada kamu ya suka sama tukang bakso kan. Nah, tapi bagaimana kalau perasaan Sinta lebih cinta sama Mas Bagas? Sinta nggak ada perasaan apapun kok sama dia. Hanya saja dia selalu mengganggu Sinta, Mas. Udahlah, sekarang gini aja. Mending gimana ya? Juga gak enak ngomongnya. Mas, tolong dong. Kamu tetap aja ya, hah? Kamu tuh tukang bakso. Kamu masih tetap di sini ya, hah? Ikut. Mas. Mas. Ini apaan? Ini maksudnya apa-apaan sih, Mas? Butuh dikasih Ini pelajaran. mumpung ada Sinta ya, biar kita jelasin aja. Ini dari tadi ngancam aku dari rumah. Dan sekarang juga ke sini dikira aku nyuruh kamu mungkin buat datang ke aku. Kan aku udah bilang, Dek, sama kamu. Maksud kamu apa ya, Mas? Bisa dibanggain sama tukang bakso kayak gitu, hah? Iya. Sini nih, Kamu gak pantas sama dia. Ini teman kamu. ribut-ribut sih. Enggak Mbak, gini Mbak, ini Mas David datang terus tiba-tiba marah-marah sama Mas Bagas. Sinta juga nggak ngerti. Mas David marah-marah sama si Bagas tukang bakso ini. Iya, Sinta juga nggak tahu. Aduh, Sin, nggak mungkin lah orang marah-marah itu tanpa alasan. Pasti Bagas ngapain Mas David sampai marah kayak gitu Ini kan? kamu jangan mulai deh ya. Daisy, Iya. emang pantas teman kamu ini pacaran sama dia? Ya nggak Nggak pantas, pantas lah. Aku juga udah ngomong berkali-kali sama Sinta, tau nggak Mas? Kalau aku itu lebih setuju Sinta sama kamu, soalnya kamu kehidupannya lebih mapan. Terus punya motor sport juga. Udahlah stop. Enggak, serang gini Mas. Kehidupan Sinta Mas David nggak bisa atur-atur dong. Sinta mau suka sama siapa, mau jalan bareng siapa, Mas David nggak bisa atur-atur. Meskipun Mas David suka sama Sinta, tapi perasaan Sinta tetap cinta sama Mas Bagas. Dan kamu juga bisa tanya deh sama Sinta. Apa pernah aku nyuruh kamu buat datang buat beli bakso aku? Kan nggak pernah. Jadi kalau kamu memang suka sama Sinta, ya kamu harus. Kamu diem, hah? Aku kan udah peringatin kamu. Kamu pindah secepatnya. Tapi kenapa kamu masih mangkal di sini?
Hah? Sin, emang aku kurang apa sih coba? Hah? Iya, Gini deh, kamu emang dibanding tukang bakso ini, aku di atasnya, tahu nggak? Ya. Aku bisa memberikan kamu kebahagiaan. Aku bisa memberikan apa yang kamu pengen. Aku bisa nganterin kamu kemana aja. Tapi kalau kamu pacaran sama ini tukang bakso, hah? Kamu ikut makan di sini. Apakah itu keluarga kamu? Apa kamu nggak malu ketika kamu makan di sini pacaran sama tukang bakso, dipergoki sama teman-teman kamu? Mas gini ya, sekarang gini ya, kamu dengar baik-baik ya. Aku tahu kamu emang punya segalanya, Mas. Tapi kamu nggak bisa merendahkan pekerjaan orang lain kayak gini dong. Tolonglah bersikap yang sewajarnya. Merendah? Aku nggak merendahkan sih. Aku mencoba membuka mata kamu. Hah? Kenapa kamu suka sama dia? Hah? Apa istimewanya dia? Emang alasannya harus aku sampaikan sama Mas David gitu ya? Udah sekarang intinya gini, aku minta tolong sama Mas David jangan pernah ganggu-ganggu Mas Bagas lagi. Sin, mending kamu dengerin apa yang dikasih tahu sama Mas David. Semuanya itu benar, tau nggak? Ini menyangkut masa depan kamu. Nggak mungkin lah kamu dihidupin sama tukang bakso. Dia aja nggak mampu ngidupin dirinya sendiri, makanya dia sampai rela jualan bakso kayak gini. Udahlah Mbak, sekarang nggak usah bahas masalah pekerjaan saya. Mau profesi saya apapun, Mbak nggak boleh ngomong seperti itu. Saya nggak pernah nyusahin Mbak ya. Dan saya nggak pernah minta uang ke Mbak dan nggak pernah minta makan sama Mbak. Oh iya, emang bener. Kamu itu nggak minta makan sama saya, tapi ini kan menyangkut kehidupan teman saya. Dia itu anaknya orang kaya, sedangkan kamu lihat dong penampilan kamu aja beda jauh sama dia. Ekonomi kamu sama dia itu jauh banget. Kamu itu cuma penjual bakso keliling kayak gitu, ya suka makal di tempat-tempat kayak gini. Mbak udah dong, stop Mbak, ini udah kelewatan ya kamu ya. Aku udah peringatin kamu sebelumnya. Sekarang kamu malah kayak gini. Dia Kalian tuh berdua ini sama bener. aja ya. Omongannya itu bener, tau nggak? Dia itu mencoba menasihati kamu sebelum kamu terjerumus, Sin. Jangan-jangan yang mau manfaatin hartanya Sinta, jangan-jangan kamu nih. Makanya kamu maksa banget. Manfaatin kamu bilang, hah? Wah aku banyak dan tumbangan aku udah bagus. Dari segi mana kamu? Ya enggak, Punya kalau pikiran kalau kayak aku gitu? lihat Kalau kamu memanfaatkan Sinta karena dia itu orang kaya, baru bener. enggak, soalnya kan kamu tadi juga udah pernah bilang sama aku, katanya banyak perempuan yang suka sama kamu dan cantik-cantik. Terus kenapa kamu harus ngejar Sinta? Kamu jangan mengada-ngada. Hah? Apa? Banyak perempuan yang suka sama kamu, Mas. Terus sekarang ngapain kamu masih Sin, ngejar-ngejar aku? Padahal aku udah bilang sama kamu, aku nggak ada apa-apa di sama sana kamu. emang ngejar-ngejar aku, tapi hati aku sudah kecantol sama kamu sih. Basi banget sih Mas kamu, Mas. Ya memang Kamu begitu. buktikan apa lagi? Hah? Iya, emang nggak cukup bukti selama ini yang aku kasih sama kamu. Hah? Kamu malah ngejar-ngejar dia. Udahlah Mas, sekarang nggak usah bilang, nggak usah omong panjang lebar. Kalau kamu memang suka dan kamu sayang, kamu tanya baik-baik. Tapi kan Sinta udah jelas-jelas, udah nolak kamu. Dan kalau udah ditolak harusnya ya pergi aja, daripada harga diri seorang laki-laki udah ditolak perempuan maksa-maksa, nanti kamu malah malu sendiri Mas. Kamu merasa banyak yang suka, ya udah kamu cari yang lain. Kamu jangan banyak omong deh. Mending sama Mbak ini aja. Kamu jangan banyak omong, tahu nggak? Saya bukan mau banyak ngomong, tapi saya risih juga dengernya gitu loh. Pastikan tuh gerobak kamu, gerobak bakso kamu tuh, aku bakalan hancurin bentar lagi. Ya itu kan nggak ada hubungannya Mas. Mas David, Jadi kamu nggak tolong usah. jangan macam-macam ya. Sinta, kamu tuh jangan keras kepala deh. Kamu tuh dengerin apa yang dibilangin sama Mas David, tau nggak? Laki-laki kayak gini tuh nggak cocok banget sama kamu, Sin. Beda jauh lah. Iya Mbak, saya juga sadar, saya memang nggak cocok sama Sinta. Tapi kalau Sinta emang udah naksir sama saya sendiri dan tanpa paksaan dari saya, terus saya harus bagaimana Mbak? Aku itu udah kenal Sinta udah lama ya. Jadi nggak mungkin lah Sinta itu tiba-tiba suka sama laki-laki model kayak kamu. Jangan-jangan Sin, kamu main dukun ya? aku pertama kali ditolak sama wanita. Aku sekarang mau nanya lagi sama kamu. Kamu pilih aku yang punya segalanya, atau kamu pilih tukang bakso ini? Aku harus ngomong berapa kali sih Mas? Aku nggak ada nyimpen perasaan apapun sama kamu Mas. Lagian juga aku tahu kamu orang kaya, kamu bisa memiliki segalanya, tapi kamu nggak bisa memperlakukan perempuan seenaknya kayak gini. Kamu Tapi- udah menyakiti hati aku. Tapi aku juga ragu kalau misalkan dia orang kaya. Kalau aku udah jelas, memang bukan orang kaya dan aku jualan bakso. Tapi kalau mau dibilang orang kaya, motor pakai motor doang, nggak Maksud pakai kamu mobil. apa? Hah? Mobil aku banyak di rumah. Pengen aja pakai motor. Kamu gak usah banyak omong deh. Ya udah, terserah kamu deh Mas. Sekarang begini aja deh, aku juga nggak mau panjang lebar masalah urusan ini. Aku juga banyak pelanggan yang harus aku lain buat jualan bakso Mas.
Dan kalau memang Sinta udah suka sama ini, saya juga agak maksa. Coba dengar. Hah? Ya. Kamu mau dikasih makan pakai uang receh. Iya. Hah? Mas, udah lah Mas. Mas David nggak capek ya? Selalu buntutin Sinta, selalu cari tahu tentang Sinta. Sinta udah harus bilang berapa kali sih Mas? Sinta nggak ada perasaan apa-apa sama Mas David. Jadi Mas David nggak perlu ngurusin hidup Sinta. Oke? Nah, dengar, kamu harus pikirin ini bener-bener, pikirin ini matang-matang. Soalnya ini menyangkut keluarga kamu, tau nggak? Aku yakin papa sama mamamu itu nggak bakal setuju sama laki-laki kayak dia. Mbak, sekarang Percaya deh sama aku. Ya udah sekarang gini Mbak. Kamu itu hanya sebagai sahabat aku. Kamu nggak bisa ikut-ikutan ngatur aku kayak gini dong. Aku udah bilang nggak sebelumnya sama kamu. Udahlah, Mbak. Mbak Sinta. Sekarang begini aja deh. Mending bareng sama, ikutin kata temen-temennya aja. Kalau kamu sadar diri kayak gini, jadi nggak perlu lah kamu ngejar-ngejar Sinta. Iya, Sebenarnya kamu tuh malu, tahu nggak? Hah? Ya, mungkin sekarang kamu nggak bisa berterima kasih sama teman kamu, sahabat kamu. Tapi 1-2 tahun lagi, kamu bakalan menyesal. Hah? Karena kamu nggak mendengarkan nasihat sahabat kamu. Udah lah Mas, ini pilihan Sinta. Sinta mau hidup bareng Mas Bagas. Jadi Mas David nggak perlu lah. Aku bakal pastikan hubungan kalian nggak bakalan. Aku bakal ngusik hubungan kalian. Udah lah Mas, sekarang daripada ribut-ribut mending kamu pergi deh Mas. Oke, tanpa disuruh aku sekarang. Ya udah, Pergi aku kok. juga mau pergi. Lah, Boleh di sini. Bos, Aku nyamperin ke gerobaknya Agung. barusan kan. Kamu ngapain datang ke sini lagi? Hah? Iya. Kamu berani sama aku? Kamu nggak usah banyak gaya sekarang. Aku sudah tahu keadaan kamu semua sekarang. Kamu sekarang banyak hutang kan? Hah? Gas, jangan ngomong kayak gitu. Biar aku jelasin semuanya. Gas, sebenarnya Gas, si David ini Gas, kamu kan kenal. Sebenarnya ini sekarang banyak hutang Gas. Kok? Dia ngincer. Apa? Ini sebenarnya anak buahnya aku Gas. Di kantor. Oh, berarti kamu kerja di Iya, Pak perusahaannya Agung ini aku? bos aku Mas. Oh. Pak Agung kenapa kenal? Aku tetangganya. Jadi aku sering pinjam uang sama Agung gitu loh. Dan gini lagi Gas, aku udah nggak kuat lihat kamu sengsara penting tulang ya jadi tukang bakso. Sebenarnya semua aset-aset mulai dari rumah, mobil itu semuanya punya kamu Gas. Dan juga kantor yang tempat kita kerja semuanya punya kamu Gas. Lah, bentar deh. Itu warisan dari orang tua kamu. Tapi cuman orang tua kamu nitipin ke aku sebelum kamu merasakan hidup susah. Orang tua kamu nggak ngebolehin aku buat bicarakan ini semuanya, Gas. Berarti maksud Pak Agung tempat kantor yang saya kerja itu milik Iya, punya Bagas. Oh, jadi aku paham, Gung. Orang tuaku juga dulu pernah bilang sama aku, kalau misalkan ya kalau aku pengen sesuatu ya aku harus kerja sendiri. Dan ya aku yang kan baru tadi aku bilang sama kamu, orang tuaku nggak ngasih warisan apa-apa, cuman orang tuaku ya mewariskan tentang masalah kehidupan, tentang pendidikan. Itu aja, Gung. Nah, sekarang kan udah waktunya, Gas. Kamu ambil alih semua hasil kamu, udah masalah kantor, tuh udah. Berarti sekarang aku udah bisa nih, nggak jualan bakso lagi, Ya, Gung. harus berhenti, Gas. Kan penjualan bakso hasilnya dikit, Gas. Kamu tadi sempat bilang sama aku, Gung, orang ini punya utang sama perusahaan. Nah, ini nanti minta tolong diurusi. Aku juga sebelumnya mau makasih sama kamu, Gung, karena berkat kamu ya aku juga bisa hidup mandiri. Soalnya aku ya udah terbiasa hidup enak sama orang tua. Kemudian udah beberapa tahun aku hidup miskin, Gung. Oh iya, bentar. Kamu berarti sebenarnya udah tahu kalau misalkan aku dekat sama Sinta. Ya, sebenarnya sih tahu, Gas, tapi cuma aku enggak. berarti Mas Bagas itu bos Sinta. Ya sekarang nggak usah bilang bos-bos dong. Kan tetap aku masih jualan bakso, Dek. Aduh, ini Sinta malah gak enak gini. Kalau misalnya Bagas seorang bos, aku setuju banget. Udahlah, Mbak, kamu matre banget jadi perempuan ya. Iya, tapi kan aku cuma mikirin. Ya udahlah, sekarang kamu nggak perlu ikut campur masalahnya aku sama Sinta. Sekarang kalian berdua juga udah tahu, Gung. Kamu juga ngomong masalah ini, kamu waktunya tepat banget, Gung. Dan di depan orang-orang sombong ini kamu ngomongnya. Jadi mereka juga nggak bakalan ngeremehin aku lagi, Gung. Kamu sekarang nggak usah khawatir digangguin dia. Karena meskipun aku dilarang jualan bakso, sekarang aku juga nggak bakalan kekurangan.
Udah, mending kamu sekarang cari cara gimana caranya kamu lunas hutang-hutang kamu di kantor. Minta maaf ya, aku cuma kebawa emosi aja kan aku. Kamu sekarang udah minta maaf. Dari tadi kamu ngata-ngatain aku soalnya aku tukang bakso. Iya, dasar penipu kamu tuh. Tahu gitu aku nggak mau lah jodoh-jodohin kamu sama Sinta. Gini Gung, buat jaminan motor dia ada di dekat gerobak. Motor sportnya. Nah, kamu sita aja Gung. Dong, masa TK minta Udah. motor aku, dong. Ini masih belum cukup buat ngisi hutang kamu. Sekarang mending kamu pergi. Minta maaf. Dan udahlah, mending pergi. Udah. Mulainya masih kamu kan? Udahlah dek, nggak usah. Ngapain kamu masih pedulin orang seperti ini? Dan jelas-jelas dia bukan teman yang baik. Aduh, Telat lagi, tapi kan Sin aku tadi. Udahlah, mending kamu jalan kaki. Kamu nggak punya malu ya? Ingat Sinta ini anak buahku loh sekarang. Jadi kamu jangan macam-macam. Lain kali kamu jangan seperti itu dong sama temennya. Oh iya, aku juga makasih meskipun aku cuman jualan bakso, kamu ya masih tetap suka sama aku dan terima aku apa adanya. Dan sekarang kamu udah tahu dan aku juga masih belum percaya ternyata orang tua aku juga ninggalin warisan buat aku. Soalnya dari kemarin-kemarinnya, dari dulu sih dek, ketika rumah aku disita dan kantor juga dibilang udah habis semua buat ngelunasi hutang-hutang orang tua aku juga belum percaya karena orang tua aku gak pernah cerita kalau masalah hutang piutang. jadi orang kamu udah hidup enak ya Mas? Ya makan masih baru mau hidup enak. Sekarang aku mau ngetir kamu bakso deh. Bung, mending kamu makan bakso bareng sama aku. Aku soalnya udah lama nggak. Oke. Dari sini dulu. Yaudah, ayo. Yuk.